Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu fungsi eksponensial dan logaritma. Yang A, bentuk pangkat. A, pengertian pangkat bulat positif. Definisi: jika A bilangan real, A elemen real, dan N bilangan bulat positif lebih besar dari 1, dan N elemen A dan N besar dari 1, maka perkalian sembarang A sebanyak N kali adalah A pangkat N, dibaca A pangkat N. Definisi di atas dapat ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A titik-titik kali A terdiri atas N buah faktor. Keterangan definisi tadi: A pangkat N disebut eksponensial, A disebut bilangan pokok atau basis, N disebut pangkat atau eksponen. Contoh, tulislah bentuk berikut ke dalam bentuk eksponen. Yang A, 81/27, B, 128 dikali 27/16. Kita jawab, yang A, 81/125 sama dengan, berarti kita ubah bagaimana bilangan pecahan biasa ini menjadi bilangan berpangkat. Tadi kita jadikan dia menjadi perkalian berulang. 81 faktornya adalah, salah satu faktornya adalah 9. Berarti 9 kali 9 hasilnya 81. Yang menjadi pecahan yaitu 125 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Berarti 5 kalinya 5 dikalikan 3 kali, berarti hasilnya 125. Jadi menjadi bilangan berpangkat 9 pangkat 2 per 5 pangkat 3. Kenapa 9 pangkat 2? Karena 9-nya dikalikan 2 kali menjadi pangkat, dan 5-nya dikalikan tadi 3 kali menjadi pangkat angka 3-nya. Jadi hasil akhirnya adalah 9 pangkat 2 per 5 pangkat 3. Yang B, 128 dikali 27/16. Jadi kita ubah 3, berarti di sini angkanya ada 3, 128, 27 dan 16. Semuanya kita ubah. Jadi yang pertama kita ubah dulu 128. Berarti salah satu faktor 128 adalah, coba kita lihat, adalah 2. 2 kali 2 kali 2 kita kalikan sampai hasilnya menjadi 128. Ternyata 2-nya adalah 7 kali dikali 27, berarti salah satu faktor 27 adalah 3. Kalau yang lain tidak mau, berarti 3 dia mau. 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27, dan di bawah 16 berarti faktornya adalah 4. 4 kali 4 hasilnya 16. Jadi 2 tadi kita kalikan sebanyak 7 kali, berarti 2 menjadi basis dan 7-nya menjadi eksponen atau pangkat. Jadi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3, 3 menjadi basis, 3 yang di atas menjadi pangkat, yang per di bawahnya, pecahan di bawahnya, 4 menjadi basis dan 2 menjadi pangkat. Yang B, kita masuk submateri yang B, yaitu sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif. Dan di sini kita membahas ada 4 macam sifat-sifatnya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi jika bilangan pokoknya sama, di sini sama-sama A dan pangkatnya berbeda, maka bisa penulisan pangkatnya kita persingkat menjadi A, jadikan bilangan pokoknya 1 yaitu A, lalu pangkatnya dijumlahkan. Ini dinamakan dengan sifat perkalian. Contoh, hasil perkalian pangkat dari 2 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2 adalah, kita jawab, 2 pangkat 4 tetap kali, ini kan bilangan pokoknya 2. Tadi ibu bilang kalau bilangan pokoknya itu harus sama. 2 dengan 4 yang lebih sederhana, yang lebih kecil adalah 2. Maka 4 ini kita jadikan bilangan pokoknya adalah 2. Berarti 4 kali 4. 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4, lalu 2 pangkat 4
2 pangkat 4 tetap kali 4 itu bagaimana caranya menjadi bilangan pokoknya 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 karena 4-nya ada 2 sama dengan bilangan pokoknya kan udah sama 2 walaupun dia 3, walaupun dia kalau dirumuskan dia 2, sementara di contoh ibu ada 3A-nya, sama saja. Kalau dia walaupun dia 4, 5 seterusnya tetap jadikan dia bilangan pokoknya sama, yaitu 2. Lalu pangkatnya ada 4, ada 2, ada 2. Lalu pangkatnya kita jumlahkan semuanya. 2 pangkat 4 tambah 2 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 8. Sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan, ini sifat namanya sifat pembagian. Jadi bilangan pokoknya sama-sama A, berarti pangkatnya kalau pembagian dikurang. Berbeda dengan sifat satu tadi, pangkatnya dijumlahkan, yang kedua pangkatnya dikurangkan. A pangkat M kurang N. Contoh, hasil pembagian pangkat dari P pangkat 5 per P pangkat 3. Kita jawab berarti bilangan pokoknya udah sama, yaitu P. Lalu pangkatnya yang berbeda, yang pembilang 5 menyebut 3, sama dengan P 5 pangkat di atas dikurang pangkat yang di bawah. Berarti P pangkat 5 kurang 3 sama dengan P pangkat 2. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dikali pangkat N. Jadi ada pangkat di dalam, ada pangkat di luar. Hasilnya itu A pangkat di dalam dikalikan dengan pangkat yang di luar. Ini namanya sifat pemangkatan. Contoh bentuk sederhana dari pangkat 3 pangkat 4 dikali pangkat 2 adalah, kita jawab 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan, jadi pangkat di dalam adalah 4, pangkat di luar 2, kita kalikan saja keluar. 3 pangkat 4 kali 2 sama dengan 3 pangkat 8. Yang sifat yang keempat yaitu A kali B pangkat M sama dengan, jadi ini kebalikan dari yang ketiga. Bilangan pokoknya ada 2, lalu pangkatnya ada 1. Sama dengan kita pecah bilangan pokoknya dan pangkatnya kita kalikan ke dalam bilangan pokok. Misalnya A kan A-nya kan pangkatnya tidak ada 1. Berarti M di atas, berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Walaupun dia ada 3, misalnya A, B, C yang di dalam kurung, berarti semua bilangan pokok pangkatnya harus M. Contoh, bentuk sederhana dari pangkat 5A pangkat 3 adalah, kita jawab berarti kita keluarkan satu-satu bilangan pokoknya. Berarti 5 pangkat 3. Berarti 3 ini milik kedua bilangan pokok di dalam. Berarti 5 pangkat 3 dikali A pangkat 3. Hasilnya 5 pangkat 3 A pangkat 3. Jadi kedua bilangan pokoknya sama-sama memiliki pangkat 3. Sifat yang terakhir yaitu A per B pangkat M. Sama juga sebenarnya dengan contoh yang keempat tadi. Yang keempat tadi kan AB itu perkalian. Sementara A per B itu yang nomor 5 adalah pembagian. Jadi pangkatnya sama, bilangan pokoknya memiliki sama-sama pangkat M. Jadi dia A pangkat M per B pangkat N. Contoh, bentuk sederhana dari pangkat 10 pangkat 3 per 5 pangkat 3 sama dengan, berarti pangkatnya sama-sama 3, kita jadikan aja dia menjadi 1 dia. Menjadikan 1 yaitu 10 per 5 pangkat 3. Kalau kita sederhanakan bisa saja yaitu 10 bagi 5 adalah 2, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3. Sekian, terima kasih. Silakan kerjakan tugasnya di Google Classroom.